Peng Zhong, Chief Executive Officer Ignite, pendukung ekosistem Cosmos yang mengembangkan dompet kripto Cosmos pertama, telah mengumumkan dirinya akan meninggalkan perusahaan. Ini dipublikasikan di tweet pada 20.000 followernya awal Juli kemarin. Pada Cointelegraph Market Pro, harga Cosmos Coin atau Atom adalah $8,09 pada saat publikasi, telah meningkat lebih dari 3,5% sejak pengumuman Zhang. Ini menandakan ekosistem Cosmos sudah mulai berkembang meski CEO-nya yang membesarkan namanya telah keluar. Bagaimana pandangan analisis teknikal terhadap perkembangan ekosistem koin ini? Simak analisanya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di chart TradingView Atom atau Cosmos. Ya, di sini kita lihat pergerakan Atom secara menyeluruh ya. Dari 12 Januari Atom terus melakukan pergerakan turun ya sampai ke 5.9 kemarin. Dan sekarang kita lihat gerakan Atom mulai menunjukkan arah yang positif. Di sini kita lihat dari 18 Juni Atom terus naik dan keadaan stokastik sudah mencapai titik jenuh. Lalu bagaimana pergerakan selanjutnya bagi Atom? Pertama-tama kita lihat dulu apakah Atom ini berada di support. Ya, bisa kita lihat ya, ini support yang lumayan kuat, membuktikan gerakan Atom sekarang mulai naik. Dan sebenarnya di sini ada tren positif untuk Atom dari RSI-nya ya, membuat gerakan divergen sebenarnya sudah lama dari sini ya. Dan seharusnya Atom mampu naik pada saat 28 Mei kemarin, tapi Atom terus melakukan penurunan. Berarti kemungkinan Atom akan menunggu waktunya untuk naik ya. Pergerakan divergen ini sangat panjang. Seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan resisten pergerakan Atom yang turun ya, menuju ke support kuatnya. Di sini kita lihat bahwa Atom mulai nembus resistennya, dan sebenarnya ini merupakan pertanda yang bagus ya buat Atom. Tapi menurut saya Atom akan kembali turun dulu, karena di sini kita lihat Atom membentuk pattern flag ya di sini. Ini pattern flag dimana Atom akan kemungkinan bergerak mengejar ini dulu, kemudian turun ke sini. Jadi pattern flag itu dari 1, 2, 3, 4 baru dia turun. Ini kemungkinan dari saya. Atau dia membentuk pattern pinan, itu seperti ini, pattern pinan juga, pattern yang meneruskan tren ya. Dan ini meneruskan tren, misalnya awalnya bearish, maka dia akan meneruskan terus bearish. Jadi kemungkinan Atom akan naik sedikit dulu ke sini, baru dia akan melanjutkan penurunan. Sebenarnya ada 3 hal indikasi yang menghalang pergerakan Atom akan naik lebih besar, yang seperti diperkirakan dari divergen bullishnya. Pertama, volume Atom terus turun. Ini seperti kita perhatikan ya. Dan di stokastiknya juga Atom sudah mencapai di jenuh pembelian. Kemudian ada pattern yang seperti yang kita tahu, pattern flag dan pattern pinan, yang biasanya meneruskan pergerakan formasi candle sebelumnya yang bearish ya. Dia akan naik sedikit dan akan meneruskan ke pergerakan bearish kembali. Nah, kapan Atom akan naik? Kemungkinan dapat kita baca setelah dia menyentuh resistennya lagi di sini, atau retest di resistennya, dan akan kita perhatikan kembali pergerakan patternnya. Sebenarnya kita bisa dapat profit juga di sini, seperti yang kita bahas, yaitu pattern flag atau pattern pinan. Sebenarnya dia akan menembus di sini, jadi bisa kita ambil patokan dari sini. Dari sini pertama, resisten pertama dan resisten keduanya yang mampu dicapai oleh Atom. Jadi sebenarnya kita masih bisa mendapatkan keuntungannya di sini sebesar 30%. Nah, di sini sekitar 15% dan 30%. Jadi
dari pergerakan tren tanggal 20 Juni. Bisa dikatakan ini pergerakan bullish yang kecil ya, yang akan mengejar resisten-resisten yang berwarna biru ini. Jadi walaupun pergerakan atom sudah mencapai support yang kuat dan memantul, kemungkinan dia akan mengejar lagi support ini untuk membentuk formasi candle yang memungkinkan dia akan terus naik. Menurut saya ya, pasti para pemain kripto yang melihat pergerakan atom ini akan ingin cepat-cepat naik dan mengholdernya. Jadi walaupun Anda sudah masuk setelah mencapai profit sebesar 20 atau 30%, ya segera diamankan saja profitnya. Baru melihat kembali pergerakan candle atom, apakah dia akan menembus resisten ini atau tidak. Kalau tidak, lebih baik kalian mengambil profitnya terlebih dahulu dan menunggu titik entry yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan atom ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan ini merupakan saran saja ya. Jadi tidak sebagai patokan, yang dimana pembahasan ini adalah sebagai pandangan dan saran untuk membantu kalian menentukan titik entry atau kapan untuk take profit. Sampai jumpa pada analisa selanjutnya. Thanks kawan-kawan. See you and go cuan.